Sebelum saya akan mengajak Anda belajar ayat-ayat dari firman ini, saya ingin menceritakan kepada Anda. Tahukah Anda bahwa kecelakaan yang paling sering terjadi dan berakibat fatal, ternyata menurut data dari kepolisian, itu seringkali disebabkan kecelakaan tunggal. Jadi ini hal yang cukup mengherankan, bahwa kecelakaan yang berakibat fatal bukan melibatkan kendaraan yang lain, bukan melibatkan pengendara yang lain, tapi justru kecelakaan tunggal. Mungkin dia ngantuk, mungkin dia tidak fokus, mungkin remnya blong, bannya meletus karena dia tidak mempersiapkan mobilnya dengan baik dan seterusnya. Jadi justru yang seperti ini berakibat fatal. Dan kecelakaan tunggal jauh lebih banyak dibandingkan dengan kecelakaan yang melibatkan pengendara yang lain. Lalu apa kaitannya dengan ayat-ayat yang kita mau baca? Ternyata Israel atau Efraim atau Yehuda, mereka ini juga berbuat dosa. Mereka menyembah berhala, mereka pergi kepada Asyur, mereka pergi kepada Mesir, mereka melakukan perzinahan secara rohani. Dan tahukah Anda bahwa mereka melakukan itu sesungguhnya adalah karena kesalahan mereka sendiri? Mari kita coba lihat sama-sama di ayat yang kedua. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, "Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu." Mereka jatuh, mereka tergelincir, bukan karena kesalahan bangsa lain, bukan karena dewa-dewa asing, tetapi karena kesalahan mereka sendiri. Mungkin Anda bertanya, "Pak, bukankah mereka jelas-jelas menyembah dewa-dewa asing? Mereka menyembah Baal, mereka menyembah patung-patung, mereka menyembah berhala." Benar bahwa dewa-dewa asing itu memang cukup menggoda mereka untuk mereka melakukan hal yang sama, penyembahan yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi sekali lagi, keputusan toh ada di tangan bangsa Israel sendiri. Jadi sekalipun itu memang sangat menggoda buat mereka, tapi keputusan akhir ada di tangan bangsa Israel. Jadi bisa dikatakan bahwa kesalahan ini murni kesalahan daripada bangsa Israel ketika mereka menyembah berhala. Bisa saja bangsa Israel pergi ke Asyur, pergi ke Mesir untuk minta pertolongan, karena lebih dulu mungkin ditawari oleh bangsa asing itu. Tetapi sekali lagi, toh yang membuat keputusan adalah mereka sendiri. Mereka memutuskan untuk lebih percaya kepada Asyur, lebih percaya kepada Mesir, daripada mereka percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya mereka minta bantuan kepada mereka. Lagi-lagi kita bisa simpulkan ini murni kesalahan mereka sendiri. Apa kaitannya dengan hidup kita? Karena seringkali kita juga mengkambing hitamkan keadaan, kita mengkambing hitamkan godaan. Padahal sebenarnya kita jatuh itu karena diri kita sendiri yang tidak tahan akan godaan itu. Orang jatuh karena dia sendiri dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi kita tidak bisa menyalahkan godaan-godaan itu. Bahkan kita tidak bisa menyalahkan pihak lain yang menggoda kita. Karena toh keputusan itu ada di tangan kita. Jadi jangan kita berbuat dosa, lalu kemudian ketika kita ditegur, ketika kita harus menerima hukuman, lalu kemudian kita melemparkan kesalahan itu kepada pihak lain. Seperti yang terjadi ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Bagaimanapun juga Adam harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Memang benar bahwa Hawa yang memberikan buah itu kepadanya untuk dimakan. Namun bukankah Adam harusnya bisa mengambil keputusan secara tegas? Apalagi dia adalah seorang pria, dia adalah seorang kepala. Harusnya dia tidak mau ikut-ikutan makan buah itu. Namun Adam makan juga. Lalu kemudian ketika dia diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan, Adam melemparkan kesalahan itu kepada Hawa. Hawa pun melemparkan kesalahan itu kepada ular. Sebab Hawa merasa diperdaya oleh ular. Namun manusia tetap harus menanggung hukuman. Itu artinya apa? Manusia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri, termasuk atas segala keputusan yang dibuat.
Karena itu ibu bapak saudara semuanya, dalam hidup ini kita pasti akan berada di persimpangan jalan, yang mana kita akan memilih, yang mana kita akan memutuskan. Dan ada begitu banyak godaan yang membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Ada banyak hal yang bisa memikat hati kita, keinginan-keinginan duniawi, kecenderungan hati untuk memenuhi hawa nafsu, ambisi, posisi, jabatan tertentu yang cukup menggiurkan buat kita semuanya, kesenangan-kesenangan duniawi. Itu semuanya memang sangat menggoda. Namun bagaimanapun juga pilihan ada di tangan kita. Kita bisa memilih untuk berkata, aku mau hidup dalam kehendak Tuhan, atau aku memilih untuk hidup menuruti hawa nafsu dan godaan-godaan itu. Lalu ketika kita mengikuti keinginan hawa nafsu kita jatuh di dalam dosa, sesungguhnya kitalah yang melakukan kesalahan itu, dan tidak bisa kita melemparkan kesalahan itu kepada pihak lain, apalagi mengkambing hitamkan keadaan dan godaan, seolah-olah kita tidak punya kuasa untuk memilih dan menentukan kehidupan kita sendiri. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kita diingatkan, Anda diberikan kehendak bebas, kehendak untuk memilih apakah kita mengikut kehendak Tuhan atau kita mau menuruti keinginan daging kita. Pilihan ada di tangan kita. Tuhan berkati.